Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Sahabat Al-Aminah Official, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pagi yang berbahagia ini, bahasan kita adalah tentang hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar di mimbar-mimbar khutbah, terutama menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, di media massa, sosial media, ya kan, di buletin-buletin dan sebagainya, tentang hadis yang ma'ruf dan masyhur, terkenal, yang berbunyi man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Barang siapa yang senang dengan masuknya, datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya bagi neraka, yakni dia tidak akan dimakan oleh api neraka. Dalam arti yang lain, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Hadis ini begitu masyhur dan ma'ruf, terkenal. Bahkan mutadawil baina al-sinatin nas, perkara yang sudah umum. Hadis ini sering diusulkan sebagai dalil. Baik, mari kita tinjau kembali tentang hadis ini secara makna dan juga secara ilmu hadis. Yang pertama kita bahas tentang ilmu hadis. Para ulama al-hadis yang muktabar ilmunya, mereka bersepakat bahwa hadis ini la yuslihu lil hujjah, tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Alasannya kenapa? Karena hadis ini ternyata hadisun la aslalahu, tidak ada asalnya. Hadis tidak ada asalnya berarti hadisnya tidak ada sanadnya. Hadis dhaif itu diriwayatkan dengan sanad, orang yang riwayatnya lemah maka nggak diterima hadisnya. Hadis maudhu ada sanadnya tapi diriwayatkan oleh seorang penipu, dan seterusnya begitu. Tapi kalau hadis la aslalahu, tidak ada asalnya, berarti hadisnya bahkan sanadnya pun tidak ada. Dan memang hadis ini ma'ruf di kalangan kita, ya, tertulis dalam beberapa kitab yang tidak perlu disebutkan dalam pertemuan yang berbahagia ini. Kemudian secara makna, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, makna pada hadis ini masih bersifat umum. Jadi siapa saja yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan akan diharamkan jasadnya masuk neraka, artinya nggak akan dibakar oleh Allah dalam neraka. Fakta di lapangan, orang yang senang siapa dengan datang bulan Ramadan? Tentunya orang Islam, yang merupakan kewajiban kita. Tapi ternyata bahkan ada orang-orang yang tidak beriman pun senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Siapa mereka? Orang-orang non-muslim, para pedagang-pedagang, pedagang pakaian, pedagang makanan, transportasi, perhotelan, sebagainya. Kenapa? Karena bulan Ramadan, apalagi di akhir bulan Ramadan, income mereka berlipat-lipat, apalagi dalam kondisi di luar pandemik, ma'asal muslimin. Artinya bahwa kesenangan saja, jika bukan kesenangan syariat, tidak ada efek dalam hal ini. Ini fakta di lapangan. Tetapi secara makna, jika makna kita bawa ke makna syariat, maka wajib, ya, walaupun jaminan untuk tidak masuk neraka memang tidak ada. Tidak ada teks dalam hadis. Tadi hadisnya tidak bisa digunakan sebagai hujah. Tidak ada hadis yang sahih, dan juga tidak ada ayat-ayat dari Nabi Muhammad, dari ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah kita bersuka gembira, bersenang dengan datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kebaikan bersifat umum. Apa saja yang datang dari Allah, kita yakin, kita percaya bahwa perintah puasa, perintah siam bulan suci Ramadan sebulan penuh datang dari Allah, berarti itu nikmat dan karunia Allah kepada kita, maka wajib kita senang menyambutnya. Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu dari kalangan manusia, bahkan jin, yang muslim, yang beriman kepada Allah, katakanlah dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, dengan rahmat Allah yang Allah cucurkan kepada mereka melalui syariatnya dan seterusnya, hidayahnya, petunjuknya, itu hendaknya kalian bergembira, gembira yang syar'i. Gembira syar'i bagaimana? Kita mengikuti perintahnya, kita menjalankan amanah tersebut, dan itu lebih baik daripada
yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, kegembiraan yang syar'i ini harus wujud pada setiap kita. Tidak boleh tidak orang Islam itu menyambut bulan Ramadan harus dengan senang. Senang, bukti senang itu adalah apa? Kita menyambutnya dengan baik. Makanya pada pertemuan pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sebagainya, Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Qad atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang mubarak. Nah, bentuk senang itu akan menimbulkan rasa dalam diri kita ini cinta. Orang bisa cinta sama asal muslimin, cinta kepada sesuatu, kita relakan apa saja kita korbankan. Bahkan kesusahan menjadi nikmat. Begitu juga jika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, kita senang dan gembira dengan perintah Allah termasuk puasa, maka bukan lagi puasa itu menjadi beban. Hari ini susah lagi. Kenapa? Datang Ramadan, nggak bisa makan siang. Itu nggak akan lagi kita dengar. Kenapa? Karena beban berubah menjadi kemanisan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus paham bahwa manusia itu perlu berpuasa. Perlu berpuasa. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang bab ini secara khusus. Tapi intinya bahwa menyambut bulan Ramadan dengan senang secara syar'i dengan aturan agama itu harus sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesimpulan hadis yang pertama tadi, barang siapa yang senang dengan kedatangan bulan Ramadan diharamkan jasadnya masuk api neraka, secara makna juga tidak tepat dan secara ilmu hadis tidak bisa digunakan sebagai hujah. Demikian pertemuan kita pada kali yang berbahagia ini, pagi yang barokah ini. Semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah puasa kita, dan terus Allah perbaiki kualitas ibadah dan iman kita, bil khusus di bulan suci Ramadan ini. Wafaqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.